datanya itu nggak ada di data asli kita. Data yang bakal kita inputin tuh X, Y, and Z di bagian survei nggak ada. Deep Azimuth ada kan? Nah udah, tidak kelar ya untuk bagian survei. Terus kita masuk ke bagian litologi. Litologi ini lumayan dikit sih. Yang paling banyak di kualitinya. Tar gue share dulu. Tar whole name, whole ID udah ada. Terus sampel ID dah by default kan nulls, berarti datanya nggak ada, kosongan. Terus ada depth tuh, nggak ada kan, ini ada litologi. Nanti kita akan kan di sini nulls, nulls lagi, z from, depth tuh dia udah by default, udah di setting nggak bisa di nullsin nih, bisa di nullsin, berarti emang data wajib ada depth from depth tuh. Y nya nggak ada, kita nulisin lagi. Ini juga, ini juga. Nah yang nggak ada tuh kan tadi litologi ya, kita tambah nih di sini di option of fields, litologi, litologi. Masuk angin dong. Di litologi tuh ada baru, ada baru. Nah di sini jangan lupa nih tipe datanya litologi memang karakter. Kalau karakter tuh apa? Tipe data untuk yang huruf gitu. Jadi huruf gitu dia tipe datanya. Kalau kalau kalian datanya itu berupa angka, kalian ganti ke real ya. Real biasa makanya. Nullsnya jangan centang karena isian data litologinya ini ada. Jadi kalian jangan lupa centang. Ini terus litologi udah kelar ya. Habis itu kita masuk ke quality. Ini lumayan lama sih untuk nge-set database-nya lumayan lama. Terus kita masuk ke quality. Nah, ini quality ini kan rame ini. Nah, ini ada di sini seperti biasa ya, seperti biasa whole ID, depth from pasti ada. Y from-nya kalian centang aja, nulisin aja. Y from ada datanya. Terus nulisin juga nih yang tuh. Terus ini kan kita masih belum ada, masih banyak nih data di quality-nya, ada SIM, ada from, enggak, from tuh udah S, CV, IM, RD, VM, TS, FC. Oh, banyak bener ini. Kita masukin satu-satu lah. Terus masukin di sini SIM, S, CV, IM. Ini ada SIM, data lapisan batu baranya. Dan SIM kan tadi kita lihat, ini nggak bisa itu lagi. SIM kan ini harusnya data apa? Coba, ayo tipe data apa, yuk. Ini kalau huruf karakter kan, karakter. Nah, lupa nih notesnya jangan lupa dimatiin karena datanya ada. Nah, terus kita tambah lagi, ada kalau nggak salah ada berapa itu, ada 8. Kita tambahin sampai 8. Coba. Ini S, abu. Kalian harus tahu dulu nih data kualitasnya data apa aja nih. SIM ini perlapisan, terus S ini abu, CV ini apa? CV ini calorie value, IM ini inherent moisture, RD ini, nah RD ini yang gue nggak tahu nih, kalau nggak salah dia apa ya? Densitas, D ini densitas. R-nya gue nggak tahu apa. Ini volatile meter gitu ya. Terus TS apa? TS itu total sulfur. Kalau kalian masih ingat di Genbat masih ada nih belajar yang ini nih. Jadi pasti bakalan pengaruh nih sama grade batu baranya jika FC. Kalau FC deh, gue mau nanya FC, kalau FC-nya gede gimana pengaruh sama grade batu baranya? Fix karbon ya FC nih. Kan kalau ingat fix karbon. Kalau karbonnya tinggi, grade batu baranya gimana? Makin tinggi apa makin rendah grade batu baranya? Makin tinggi, Cid. Makin tinggi kan? Makin tinggi. Nah, masih ingat tuh. Fix karbon ini kan makin banyak karbonnya, maka ya lebih optimal gitulah pembakarannya. Energi panasnya lebih lebih bagus gitu. Terus kalori value juga kayak gitu. Kalau makin tinggi nilai kalori value-nya, maka makin bagus juga grade udaranya.
Terus kalau totnya bakalan rendah karena sulfur ini kan kalau dibakar kan bakalan ngasilin emisi nggak sih, emisi gas gitu. Jadi dia bakalan apa ya, ngasilin emisi lah yang bakalan ngeracunin udara gitu. Nah tes ini gitulah pengaruhnya magnet batu bara, jadi dia nggak clean coal gitu, nggak bersih batu baranya. Volatimeter itu terkait apa ya, volatil gue lupa. Terus IM itu inherent moisture pasti kalau kalian ingat itu berhubungan sama kadar air lah, air. Kalau batu bara makin banyak airnya kan makin rendah grade-nya, bakalan makin bagus. Jadi kalau IM-nya makin tinggi, dia grade batu baranya makin rendah. Kalian inget-inget ya. Kalian itu lagi lah, belajar ulang lagi lah. Terus kita tambah lah di sini, balik ke database. IS, terus apa lagi tadi, CVIN, kalori value, CV, terus oh ya ini S tadi kan quality, datanya kan angka semua ya, berarti diganti tipe datanya ke real, real, jangan lupa. Terus nih sudah di sini biasanya gue tambahin high boundnya 99, ini juga tambahin 99. High bound itu batasan datanya, semisal kalau datanya di sini ngelebihin 9, misal 100.000, ini kan 99.000 ya. Nanti kalau semisal datanya itu ada 100.000 langkahnya, dia bakalan error kalau masukin inputan data, tapi nggak bakalan ya karena data kecil semua, data kadar itu pasti kecil semua. Jadi sebenarnya nggak usah sih, masing-masing lah, dia biasanya nambahin aja CVIM, inherent moisture, terus tambah lagi datanya apalagi lah, itu banyak banget. Di CVIM, terus RD VM TSFC, RD VM TSFC, RD VM Itu tinggal di ini apa klik bawah kanan. Buka Excelnya. Windows, Buka Excelnya. buka Excelnya ya. Oh iya, sorry gue nggak pandai. Windows klik di apa, di green dulu, di maximus dulu, maximus dulu. Terus pencet Windows sama ke kanan, tombol kanan, klik kanan ya, bukan apa, di keyboard apa kanan, keyboard kanan, Windows kanan. oh Nah, oh ya, bagiin layar kayak gini. Tapi supangnya juga kebagi, Cok. Kalian ngeliat nggak? Enggak sih itu, Cit. Tapi layar supaknya bakalan kebagi nanti ngecil kayak gini, nggak apa-apa kan ya? Kalau maksudnya pas ini aja, pas sekarang ini aja. Oh, oke, thank you sarannya. Udah ngantuk gua. Siapa ini yang bicara deh? Nama lu lupa siapa tadi? Ya Allah. Adam ini Adam. Aman ya? Adam Jasa. Aduh lupa. Sorry. Lanjut. Udah malam ini, jam malam. Biasa ini jam malam. TS. Ini gua nggak pakai mouse nih. Susah. Sorry ya, nggak pakai mouse soalnya nggak bisa cepat. TSFC. Dan semua terus real semua, datanya kecuali SIM. Terus udah semua, terus barulah kalian apply. Dan semua udah beres. Tadi kayaknya ada yang belum tahu, Cit. Tadi ada yang Z2, tadi itu masih belum nulis kayaknya, masih belum dicentang. Oh iya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Nanti pas import datanya aja, jangan diincludein. Oke. Nggak apa-apa. Terus kalian udah bikin database, terus kalian import data lah. Import data di sini ya. Nah, di sini kalian samain aja namanya Go Database Call semua. Terus apply.
apply. Nah, di sini nih kalian setting dulu nih. Translation kita nggak pakai ya, jadi nggak usah diincludein. Style juga nggak pakai, terus nggak diincludein. Space fill juga nih kalian uncentang aja space fill nih. Space fill nih lama sih ngejelasinnya. Space fill tuh kalau data whole ID misal nih, whole ID-nya tuh dia ada koma tuh gitu, ada koma. Dia dipisahin sama space lah, nggak koma anjir, dipisahin sama space. Jadi kalau pakai space fill, kalau pakai misal di ini ada space di namanya ini, misal Q spasi 036. Jadi kalian harus pakai space fill. Kalau ini kan nggak ada space sama sekali ya, nggak ada space hurufnya. Jadi kalian uncentang aja space fill. Jadi jangan lupa space fill-nya jangan lupa di uncentang. Terus, nah di sini nih include informat. Jadi kalian masukin whole ID, terus di kolom berapa whole ID-nya. Ini color dulu ya. Jadi kita lihat dulu data color kita. Data color. Oh iya, Deng. Oke. Kayak gini lah. Nih, data color. Kok keluar dia? Yang mana ya tadi yang input data ini, Deng? Nih. Input data kolom pertama color whole ID bener, y-nya jangan lupa 3 sama yang kayak tadi. Ini 2 di kolom kedua maksudnya. Z keempat, max depth kelima, udah bener. All pad nih jangan kalian includein, jadi kalian uncentang aja include-nya. Terus kita masuk ke data survei apa aja datanya. Whole ID udah bener betul di kolom pertama, kedua depth, terus XYZ-nya bener, jangan diincludein, emang nggak ada. Terus depth azimut udah bener 3 sama 4 kolom ketiga. Terus kita masuk ke litologi. Nah, terus kita lihat litologi apa aja datanya, whole ID bener, sampel ID kan ini ke include ya, jadi kalian centang aja include. Terus depth from kedua, jangan lupa dirubah kolom kedua. Jadi kalau kalian salah kolomnya bakalan error nanti datanya. Terus depth to ketiga, depth to, terus apa lagi, litologi data keempat, kolom keempat. Nah, terus quality, kita buka dulu data quality kita. Nah kita cek lagi. Kalau ID emang kolom pertama betul, sampai ID jangan. Terus depth from ini di kolom ketiga ya. Kolom ketiga ada benar depth from. Terus depth to-nya kolom keempat ada benar. Terus SIM jangan lupa nih, SIM-nya di kolom kedua kita nih, data kita. Kolom kedua. Terus S di kolom ke-5. Jangan lupa dirubah. Ini 6, ini pasti udah berurutan nih. Lalu berubah aja. 8, 9, 10, 11. Udah semua, udah kalian setting, terus apply. Nah, bakalan muncul pop-up kayak gini. Terus di sini kalian import datanya. Nah, color masukin color, terus survei, masukin data survei gitu. Data surveinya, terus litologi masih litologi, quality, mulai quality. Nah, udah. Terus kalian apply aja. Kalian tunggu, nah bakal muncul reportnya. Nah, kalian baca dulu. Udah 45 ke insert ya, berarti udah masuk. Terus satu yang ke reject. 45, 150. Wah, 150. Tadi gua coba masukin cuma ke input itu 50, ke reject 24. Tapi ini lumayan banyak ya. Nggak tahu lah kenapa nih. Ini bener kan? Oh ya, data quality.
Oke, ini udah berhasil ya tandanya. Oh, ini masih bawah, Deng. Oh iya benar. Masih ada di bawahnya. 52 ya yang ke insert, 24 yang ke reject. Jadi sebenarnya gue masih belum paham nih yang ke reject apanya aja, apa aja yang ke reject, apa aja yang ke insert. Pasti ini udah berhasil sih sebenarnya. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing lagi nyari apa yang ke reject sama ke insert. Jadi udah berhasil. Terus geodatabase-nya udah kebikin nih. Nah, di sini udah tampil. Di sini juga filenya udah ada nih geodatabase. Jadi kalian habis itu langkah selanjutnya kalian setting dulu lah biar bagus lah tampilan drill hole-nya. Kalian masuk ke drill hole display style. Jadi kita mau itu dulu apa ya, kasih warna lah, ngeklasifikasiin berdasarkan warna. Ini kita masuk ke litologi, get field codes, terus kita bakalan ketemu code. Nah, litologinya apa aja nih, kan ada pol sama OB ini overburden ya. Pol kita kasihlah warna ini periwinkle, ini udah setting. Terus OB kita kasih beda warna, kasih basing-basing. OB biasanya OB lapisannya paling atas biasa coklat ya, lapisan ada banyak clay sama pasir lah, campuran clay sama pasir, warna coklat aja biar sesuai gitu. Ini kasih inilah warnanya. Nah udah, terus ini di copy kode warnanya, terus copy di sini biar sama nama plotting colornya. Terus ini udah kesimpan ya. Terus kita mau ngeklasifikasiin berdasarkan warna dari si apa yang sebenarnya kita mau estimasi. Kita mau fixin dulu apa yang sebenarnya kita mau estimasi. Di sini kan sebenarnya data quality-nya itu banyak ya. Jadi kalian mau ngambil salah satu apa ya, parameter lah, parameter grade dari batu baranya. Di sini kan banyak FC, TS, bla bla bla, banyak lah ini. Jadi kita mau ngambil estimasi berdasarkan FC aja ya, fixed carbon ya. Fixed carbon kita cuma satu aja, nggak make semua ini. Jadi kita mau ngeklasifikasiin estimasinya berdasarkan FC. Jadi kita ubah dulu warnanya, kita klasifikasiin. Di sini FC. Nah, kalian cari dulu lah FC-nya. FC-nya tuh kadar FC-nya paling kecil berapa, terus maksimalnya berapa. Ini karena gue udah masukin nih kode minimum, nilai minimum FC-nya. Kalian tahu lah ya gimana caranya. Kalian drag lah itu pakai rumus minimum, terus ini maksimum 20. Jadi kita pakai yang 20. Kita mau pakai apa, interval berapa, interval 5 lah ya. Setiap kadarnya itu kita bedain, setiap 5 kadar, 5 interval kadar itu kita bedain warnanya. Jadi kita dari 25 ke 47 ada berapa, 25 ada 5 lah, ada 5. Kita bikin dulu 5 get minimum max range nya, ada 5. Yang paling bawah ini paling kecil ya, grade FC-nya, kadar FC-nya. Berapa tadi? Paling kecil berapa tadi? 20,7. Jadi di sini si 20,7. Jangan lupa pakai titik, nggak pakai koma. Jadi 20,7 tambah 5, 25,7. Kasih warna periwinkle-nya aja nggak apa-apa. Terus di sini dimulai dari 25,7 ditambah 5 jadi 30,5, 30,7. Terus bisa kita kasih beda warna apa bagus, merah lah, kasih merah. Nah, merah. Terus di sini kita salin lagi. Terus di sini kita dari 30,7 di sini 35,7, biar lebih bervariasi lah data kadar kalian itu, biar tampilan dari mana makin keren gitu ya. Terus di sini kita kasih warna apa ya, warna hijau lah, warna hijau. Terus copy lagi kode warnanya udah. Sini 35,7,
dari 3,5,7 sampai 40,7. Terus ini kita ganti warnanya apa ya, blue aja lah, blue. Nah, biru inilah apa warnanya lagi. Terus ini kita dari 40,7 paling maksimum berapa tadi, langsung maksimum aja. 47,3. Jadi ini udah sesuai sih 47,3,00004 sesuai database kita. Kasih warna apa ya, nah ini masing-masing lah, ini warna ini lah, ini terus copy paste, ini udah langsung itu ya, udah setting sendiri, terus kita play aja, kita play. Apa gimana siapa yang mau bicara tadi? Itu kayaknya 25,7 itu bukan titik. Oh iya, anjir, kelihatan. Thank you Nang, sudah koreksi. Nah, untung aja kalau nggak error tadi. Oke, udah diperbaiki. Thank you Nang. Nah, di sini kita lihat litologi tadi udah, ini nggak ada angka ya, udah langsung warna aja. Udah kita apply. Nah, di sini apa nih? Completed load for database, sudah complete ya, udah selesai. Terus baru kita display drill holes. Ini kok udah tampil ya. Nah, display drill hole ini biar tampil, kalian hidupin aja makronya kayak ngerekam gitu ya. Jadi kalian nggak, kalau misalnya kalian reset grafik, dia bakalan langsung bisa kalian tampilin langsung lah, nggak langsung setting sini lagi. Jadi kalian masuk tiru aja gua jalannya, kalian start atau end recording ini udah hidupin, terus kalian bikin namanya drill holes, apply. Nah, terus kita masuk ke display drill holes. Nah, ini nih ada bagian trace style, ada color, ada geology pattern, labels, graphs, sama depth markers. Jadi kita setting satu-satu dulu. Dari trace style, kita mau nampilin apa sebenarnya? Kita mau nampilin litologinya, data perlapisan si batu baranya. Jadi litologi dan masukin. Nah, terus thickness ini biasa gue pakai 2 thicknessnya, tebalannya sama weightnya, beratnya. Terus masuk ke color, kalian setting yang di bagian label orientationnya ke center ya, center. Terus label offsetnya 1, biasanya gue pakai kayak gitu. Terus di fieldnya kalian pakai whole ID. Terus geology pattern nama label kalian skip aja, nggak usah, langsung masuk ke grafiknya. Nah, di sini kalian mau pakai grafik, kita mau menampilin grafik apa di sini, kita mau pakai FC kan, kita mau. Terus grafik tipenya kalian isi yang fill bar. Terus depth marker jangan lupa kalian aktifin displaynya. Nah, terus baru kalian apply. Terus ini define query constraint, jangan kalian setting ya, ini biar aja, nggak usah disetting apapun, biar by default aja. Udah kelar. Terus kalian matiin makronya. Nah, terus bakalan tampil di sini nih, drill hole TCL. Oke. Nah, kalau semisal kalian reset grafik, kalian masukin ini, terus dia bakal muncul nih. Nah, tuh kalian kelihatan tuh grafik kadarnya berapa ya. Nah, nih data perlapisannya, grafik kadarnya berapa aja. Nah, ini udah muncul ya drill hole, perlapisan litologinya berdasarkan kedalamannya. Nah, setelah udah selesai nampilin drill hole, ini kan udah berhasil nampilin drill hole. Terus habis ini kita mau bikin model geologinya atau solid ore-nya lah, bisa dibilang. Caranya itu kalian masuk ke surface. Oh, salah. Kita bikin database, di database terus ekstrak. Kalian mau bikin, kita masuk ke zone thickness and depth.
Jadi kita mau bikin zona ketebalan gitu. Nah, kita kan tadi kita lihat data kita tuh di litologi. Litologi kan ada OB sama call, lapisan callnya, overburden sama call. Jadi kita mau bikin itu. Jadi lapisan paling atas tuh ada overburden dan paling bawah ada call-nya, lapisan call yang mau kita estimasi. Jadi kita mulai dari bawah dulu lah. Kok overburden bawah, Cuk? Ini call ini. Call bawah. Call bawah ini kalian bikin nama aja, nggak usah kalian inputin apa-apa. Nggak usah. Call bawah. Enak kok nol. Nah, ID number ini kalian bikin nol aja, nggak apa. Stringnya 1. Number zone string 2. Ini udah by default aja, nggak usah disetting. Terus kalian copy lah nih namanya. Terus ke report file name. Call bawah. CO kan call ya. CO call. Terus ini ini zona metodenya, selection metodenya pakai multiple zone aja. Terus kita pakai yang koordinat posisinya bottom ya, karena kita mau bikin lapisan bawahnya dulu. Bottom, terus apply aja. Terus di sini kita nggak bakal ngedefinisiin geologi zona geologinya. Zona geologi kan berada di litologi ya, data litologi dan spesifikasinya call. Kalau kita lihat tuh litologi, ini call kan, call data litologinya. Jadi kalau di sini misal kalau nanti nikel data spesifikasinya tulisannya lim atau limonit atau SAPR atau saprolit, harus sesuaiin. Kalau CO tulisannya gede, gedein juga. Ini CO udah gede semua, masukin CO, nah gede semua tuh. CO udah spesifikasi udah betul, tidak bakalan apply aja. Apply ini nggak usah di setting, apply. Terus results are in the file call underscore bawah 0.string. Udah, berarti udah simpan datanya, udah berhasil simpan. Mana ada kita cari call bawah nih, call bawah string. Nah, kalian share aja, drag. Nah, dia bakalan tampil nih. Nah, dia bakalan muncul data string yang bagian bawah si juga pusing. Nah, nih dia bakalan bikin string garis di bagian bawah si drill hole kita doang. Nah, kita mau, ini kan baru bagian bawah ya, bagian callnya. Nah, terus kita mau bikin yang bagian atasnya juga. Ke database, create aja extract bagian atasnya. Bagian atas kan apa tadi, OB ya, overburden. Jadi kita mau bikin overburden juga. Overburden dan atau underscore atas gitu. Sebenarnya ini penamaan dong, kalian masing-masing juga namanya nggak apa-apa. Kalau mau namanya overburden atas, copy ya, ada overburden atas. Udah, terus multiple zone benar. Nah, jangan lupa nih di koordinat posisinya kalian isi top, jangan bottom lagi, jangan middle. Apply, terus definisi zona geologinya pakai litologi, data litologi kita. Nah, spesifikasinya OB, jangan lupa diganti dan pakai call lagi OB. Nah, baru apply lagi. Nah, ini result udah, berarti udah masuk ke file overburden atas nih. Kalian saya aja masuk. Nah, dia udah masuk ya. Nah, tuh kelihatan kan? Kelihatan dia bakalan nyatuin apa ya? Yang ngebentuk data string yang ngehubungin bagian atasnya doang dari lubang bornya gitu. Nah, ini udah kelihatan kan? Nah, ini kan baru string doang. Kita mau bikin DTM-nya. Jadi lapisan kokoh, lapisan solidnya lah. Jadi di call bawah ini, di layer kalian bikin create DTM aja, call bawahnya dulu. Object ID call bawahnya 1 aja, terus perform break line test ini jangan lupa kalian uncentang, terus apply. Nah, ada bakalan lapisan bawahnya tuh. Itu bikin tuh lapisan solid nih, lapisan bawahnya. Nah, ini masih merah.
Nah, kalau kalian mau pakai ini, simpan, kalian aktifin dulu ini. Ini kadang beberapa orang kadang-kadang keliru ya. Dia langsung simpan ini, padahal yang merah di sini, yang aktif malah kalian di sini. Kita lihat ya perbedaannya. Nah, kalau aktifnya di yang di layer yang ini, kalau kalian simpan yang ini, dia bakalan nge-save yang atas gitu. Bukan yang pengen kita simpan, yang harusnya call bawah gitu kan. Nah, jadi kalau kalian mau, ya sebenarnya ribet sih, sebenarnya udah bisa di sini, udah save layernya udah bisa nih. Call bawah 0 udah nggak usah nggak usah diganti, terus apply aja, terus override nggak apa-apa, yes. Nah, dia bakalan keluar nih, bakalan call bawahnya DTM ini udah langsung kesimpan. Terus overburden kita bikin DTM juga sebenarnya. Nah, kalian mau alternatif lain juga bisa di sini, create DTM from layer, tapi jangan lupa kalian aktifin dulu, itu alternatif lainnya. Kalau kalian mau ribet ya kayak gini juga nggak apa. Nah, objek ID-nya kalian ganti biar warnanya beda dari yang bawah, call bawah. Jadi gue biasanya pakai 2, terus ini from backline-nya matiin apply. Nah, dia bakalan beda warna tuh. Kalau kalian isi satu tadi warnanya bakal sama. Ada yang bilang bakalan kelihatan tuh perbedaan lapisan atas sama lapisan bawahnya. Nah, udah. Ini ada kemiringan. Ini apa, ngegambarin kemenerusan batu bara itu ya sesuai inilah gambar model geologinya ini. Nah, terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kalian bakalan kita mau bikin solid call-nya. Jadi kita bakalan, ini kan masih bolong ya, jadi bikin solid call-nya itu kayak gini. Masuk ke surface, clip or intersect DTM, terus create solid by intersecting to DTM. Jadi di sini namain solid call aja. Terus objek numbernya bikin yang nomor 3. Objek numbernya. Gue biasanya settingannya objek numbernya 3. Jadi kalian kalau meniru nggak apa-apa, play aja. Nah, ini bakalan muncul perintah select upper tree selection. Jadi kalian klik yang bagian atas DTM ini. Terus habis itu udah kalian klik kan, langsung muncul lagi select lower. Lapisan bawahnya kalian klik. Nah, udah diklik bakalan muncul kayak gini. Udah jadi solid gitu. Model geologinya udah solid. Tadi kan masih lapisan atas sama lapisan bawah, ini udah solid. Udah masuk semua. Nah, ini kayak gini. Habis itu langkah selanjutnya kita bakalan bikin block model. Nah, di sini. Nah, ini belum di-save nih. Jangan lupa di-save dulu. Perbadan atasnya kalian save dulu. Save layer. Tadi kan DTM-nya udah bikin ya. Jadi kalian save aja. Jadi override aja nggak apa-apa. Override. Cuman kalian ubah. Terus solid call-nya kalian save layer juga. Save layer, solid call udah. Nggak usah disetting lagi, play. Nah, dia bakalan disimpan di sini. Langsung simpan di sini. Kalau merah tadi kalian reset grafik langsung hilang deh kalau kalian reset grafik. Nah, mana tadi? Kalau misal kita itu ya reset grafik semua nih, hilang semua. Kita pengen munculin satu-satu. Nih drill hole dulu. Terus kalau kalian mau solid call-nya doang, ini ada solid call nih DTM nih. Itu kesimpan, munculin. Nah, dia bakalan balik lagi. Muncul lagi. Nah, kayak gitu. Terus kita lanjut ke step selanjutnya tuh bikin block model terus masuk ke block model, terus new atau open ya. New open, bikin model name-nya apa? Gue biasanya block terserah kalian mau penamanya gimana. Terus apply aja, load with constraint gak usah dicentang, udah biar by default aja. Terus apply lagi. Nah, di sini bakal muncul pop up yang kayak gini, creating new block model definition. Jadi deskripsi ini nggak usah kalian isi. Terus kalian mau, ini intinya kalian mau bikin block model yang sesuai sama si model geologi yang udah kita bikin ini. Jadi caranya itu get extend ya, get extend.
from string file. Jadi locationnya kalian ambil yang solid call string. Nah, ini bakalan muncul langsung koordinatnya. Terus di sini nih dimensi blok kalian mau dimensi bloknya berapa? Blok kan kalau 3 dimensi kan blok itu apa? Kubus ya? Kalau bentuk 3 dimensi. Kalau persegi panjang, kalau 2 dimensinya persegi gitu. Kalau persegi panjang 3 dimensinya balok. Jadi kalau blok model ya pasti pakai kubus. Jadi dia ada sisi kali sisi kali sisi, berarti ada panjang, lebar sama tinggi. Nah, X ini ya itulah kalian mau bikin ukuran size blok model berapa. Jadi kalau misal 5 ya, gue biasa pakai 5 dimensinya 5 kali 5 kali 5. Kalau semakin kecil ukuran blok size ini, maka dia akan kalian butuh spek laptop harus lebih gacor lagi. Misal 5 ini sebenarnya udah kecil sih. Kalau kalian mau bikin satu ukurannya, dia bakalan lebih detail lagi, lebih banyak lagi bloknya. Tapi ada tapinya. Dia bakalan ngerendernya itu bakalan lama. Terus nanti estimasinya subhanallah bakalan lama bener. Gua aja yang 5 ini ya, hampir 15 menit. Dengan spek AMD Ryzen 5. Kalau yang i3 lebih lama lagi. Nah, kayak gitu. Kalian bakalan butuh RAM yang lebih gede lagi kalau kalian bikin bloknya itu size-nya kecil. Karena bakalan rame, bakalan banyak. Dan bakalan butuh RAM yang gede untuk render bloknya itu. Jadi gue memakai 5 aja di sini ya, biar lebih cepat aja. Lebih cepat aja nanti pas ngerender, ngestimasi lah. Kita terus subblockingnya disetting di standar aja. Nah, ini 555 ukuran dimensi bloknya. Terus apply aja, tunggu creating model. Nah di sini the block model extend have been adjust. Udah, berarti udah berhasil ya. Terus di sini udah 555. Kalau kalian misal datanya ada dip, ada plunge gitu ya, bearingnya berapa, kalian bisa isi di sini. Kita kan nggak ada ya datanya, langsung create model aja. Langsung create model. Creating model block core and model udah, berarti udah selesai. Nah, udah bakal muncul di sini nih block call. Nah, di sini di file kalian di sini kan belum ada ya. Jadi yang ini kalian save dulu aja, save biar dia bakal muncul di sini. Nanti kalau kalian keluar, kalian atau reset grafik enggak. Kalau kalian keluar dia nggak bakalan kesimpan block call ini. Jadi kalian bikin ulang lagi. Jadi kalian save dulu blok model udah muncul di sini. Terus kita masuk ke block call di sini. Kita display lah. Kita tampilin blok modelnya. Ini udah by default aja, udah jangan disetting apapun. Kita bikin blok stylenya, view-nya rescale udah, apply aja. Nah, dia akan muncul blok model ini. Tapi kan dia ini masih secara keseluruhan gitu ya. Jadi kita bakal nge-adjust atau menyesuaikan sesuai dengan model geologi yang kita bikin tadi. Caranya gimana? Caranya kalian masuk ke blok model. Jadi nge-adjustnya itu pakai constraint ya namanya. Ngebatasin blok modelnya itu sesuai dengan model geologi yang kita bikin tadi ya. Gitu maksudnya. Jadi new constraint file aja, new constraint file. Nah, bakal muncul kayak gini, enter constraint. Jadi kita di sini constraint tipenya kita masuk ke DTM dulu. Masuk ke DTM. DTM filenya. Nah, kita mau nge-adjust sesuai dengan lapisan SQL sama overburden tadi. Jadi kita masuk ke atas dulu, overburden atas, putin, terus above-nya. Jadi kan apa ya? Nanti kalau mau ngestimasi, ini maksudnya above, jangan di above. Kalau ini lapisan atas kan overburden atas, above-nya jangan diencentang gitu. Jadi dia bakalan nge-adjust bagian bawah dari overburden gitu ya. Terus add aja. Terus di sini kalian masukin lah constraint name yang ke B, itu masukin call bawah. Call bawahnya itu kalian centang above, jadi dia bagian atas gitu ya, bagian antara
di bagian atas scroll bawah dan di bawahnya si overburden gitu. Nah, add aja. Terus kalian set constraint lah namanya di sini. Namanya apa bagusnya? Kita bikin aja batas batas call. Gue biasanya makainya kayak gitu, batas or. Kalau biasanya gue pakai timah itu. Sini kita bikin batas call. Apply. Nah, dia bakal ngeproses nih, proses constraint-nya, batasannya. Kita tunggu aja. Nah, ini udah selesai. Modelnya udah ke save di file. Nah, ini muncul batas call dengan format constraint. Jadi kita seret aja ke layar batas call ini. Nah, dia bakal ngejust. Nah, nih. Dia bakalan menyesuaikan sama model geologi kita tadi kan. Nah, ini dia nih. Kalau kalian zoom, ini bakalan kelihatan nih. Blok-blok modelnya sesuai dengan model geologi tadi. Ya, Nih, dihalang Cok. nih. Kelihatan kan? Ini banyak bener nih lapisan batu baranya dari blok model. Nah, udah aku bikin ya constraint-nya. Terus ini lumayan panjang ya, udah setengah 11. Kalian masih aman nggak? Ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Aman, aman, aman. Aman ya? Aman kan? Gak ada yang nanya selain, gak ada lagi kan yang mau nanya. Bentar gua ngebakar dulu, bakar dulu. Minum dulu ya gue ya, bentar ya, minum dulu. Iya Cok, ini. Oke, kita lanjutin. Setelah kita bikin constraint, kita mau ngeestimasi cadangan. Terus kita mau ngeklasifikasi lagi setelah itu. Kita mau nampilin cadangan yang spesifikasinya berapa gitu. Kita kan makainya FC dong ya, kadar FC fix karbon, kadar C fix karbon. Nah, caranya step setelah bikin constraint itu kita masuk dulu ke apa ya, atribut dulu. Kita bikin atribut dulu ya sebelum estimasi ya. Di sini gue mau pakai estimasi itu metodenya ordinary kriging. Jadi sebelum estimasi itu kita bikin atribut, terus assign value dari atribut, terus kita mau bikin dulu analisis variogramnya, karena sebelum estimasi pakai metode ordinary kriging kita harus analisis dulu variogramnya. Nah, ini lumayan rumit ya jalannya kalau kalian pakai metode ordinary kriging. Mau diajarin nggak cara bikin variogram nih? Oke. Nah, jadi kita pertama-tama atribut dulu. Bikin atributnya di sini kita mau estimasi apa coba? Kita mau bikin atribut untuk estimasinya itu biasanya gue pakai SGSTG itu apa? Itu spesifikasi dan densitas masa jenis dari si barangnya. Biasanya masa jenis barang berapa coba? Ayo. Masa jenis barang. Jenis barang coba ayo. Saya tahu berapa ya? Ngerti tidak beda gitu. Jangan belum selesai dulu kita mau nambahin atributnya dulu aja. Jadi kita tanya terus desimalnya kita dua terus terus kita tambahin lagi. Kita kan mau estimasi jadi jangan lupa ditambah juga estimasi karbonnya. Baik aja. Terus kita mau esensi atau atribut tadi di blok model pesan di destination terus kalian harus masukkan
masing-masing alat dan tadi model blok tadi model yang sudah dia sesuatu model gini itu masuk SSD batu bara biasanya SSD 2,6 aja terus RGB terus baru mesinnya LPC nah dan ini kita lihat dulu ini kan kadar dari karbon dan bermacam variasi jadi kalau buat cari rata dari sini rata sensitif rata ada 13 terus kita play aja play terus pokoknya konten kita mau selesai dari mana kita mau selesai ini si konten yang kita bahas aspal apa yang aspal mungkin terus lihat baru belajar langsung terus dan yang saya sebelum estimasi bermain analisis dulu masuk ke database analisis pada Windows seperti sini ini bentuk paragraf yang ini karena masuk ke new terus masuk ke variabel ikutin semuanya aja location mana masuk ke komposer oh my god komposer berbikin anjir sorry komposer dulu karena komposit itu maksudnya negara ini ada di satu misalkan kita tadi pakai kata dia nah komposit masih bisa dibatas sampai download terus kita bikin namanya komposit jadi nomor terus zona komposit dua ada jadi berdasarkan kan si modelnya tadi data si nomornya ini tabel kalian mau memasang komposit si FPG jangan lupa terus quality tabelnya terus kayak di sini terus jadi bersama main terus kalian apply terus nah ini mungkin itu tapi lagi kita lagi like nah spesifikasi kita menggunakan lagi zona geografis antara bangun soal itu bukan komputer dia dalam soal jadi kita masing-masing bagian dari atas lapisan bawah komposit data bawah dari lapisan atas itu bagian lapisan bawah itu jadi kalau isi mal nah terus apply ya setelah itu ini baru bisa setting jadi banyak nah udah terus ada lagi nah ini apa mau diproses dari komposit pakai 5 core lalu ada yang bumbu nanti akan komposit dan komposit akan
kayak gini lah komposisi nah, terus ini nggak usah bentuk GTM ya modal masih dibikin jadi biar ring aja berisi kamu aja satu-satu terus blok fotonya bisnis terus sama program tadi di analisis benar-benar gitu masuk ke file new program jadi lokasi itu kita mau analisis program yang untuk parameter ini ada parameter dari estimasi dari gitu ya. Jadi kalau belum nemuin data-data yang jadi ini data geostatistik jadi belajar dari geostatistik jadi kita masukin data composite masukin terus range-nya tadi mau string range kita pakai satu string range satu jadi blend kan sama aja sama semuanya blend lo deep direction data ini bisa ketahui deep direction gimana ya nah ini kan kita kan nggak boleh ganti direction gimana kalau ditambah belum masih dari deep benar masih benar kan jadi berapa sebelum berapa berarti kita isi dari nah terus nambah variabelnya ikutin tuh aja berapa makin angular apa ya angular makin kalau kalian lihat setting 16 jadi angular frame-nya akan juga jadi 22 jadi kita mau makin angular frame-nya jadi kita jadi gua nggak bisa jelas karena ada sedikit ada belajar geostatistik ada di situ nanti bakalan belajar ini ya karena nggak kawan-kawan nah di sini terus kalian spread-nya itu isi 10 saja spread-nya 20 terus spread-nya 1 maksimum distance-nya itu masih ada jadi dia bakalan baca apa ya jelas-jelas bakalan baca maksimum range yang bakalan di masing-masing nilai ada dulu inputannya cara hasil antar lubangnya ya jadi antar lubang-lubangnya kalian tahu dulu jarak yang sesuai yang udah kita komposit tadi itu cuma beberapa lubang doang komposit ya jadi antar lubang kalian tahu dulu cara antar lubang di sini ini makin 500 saja udah maksimumnya gue nggak tahu juga cara antar lubang berapa gue udah hasilnya 500 maksimumnya udah terus di sini kalian bikin namanya di sini gue ngetes variabel terus variabel bikin namanya jangan dulu play di sini kan ada BSB sama LLM jadi kalian akan setting dulu advance minimum dulu dari data 1 terus maksimumnya 60 incrementnya ini kelipatannya kelipatan
variabelnya biasanya isi 0,2 sesuai surplus 0,2 definisi. Terus udah kan nggak ada di sini semua basic mathematics, terus kita pelajari alhamdulillah, terus kita apply dapat kenalan ke proses sampel kita ini bakal langsung dari apa namanya azimut 0 sampai 170 derajat. Jadi ini 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat. Ini apa aja ada distribusi normal, distribusi datanya, terus ada variasi yang nggak bisa divariasi, dan ini ada parameter gambar di sini angka gambar. Kalau variasi di range antara 4. Jadi kita menyelesaikan di 50 derajat aja dari sini ini. Kalau kalian itu 80 di sini 90 ini. Ini biasanya kalau di lapangan boleh itu katanya kita ini gampang kami kita data dari geospace. Jadi ada sama yang dimiliki. Jadi kita bakalan bagi foto awal data kami kita ambil dari sini biologi. Jadi kalau untuk data mungkin cuma 10 jadi lag-lagnya sampai ini kan batasnya berapa ini? Oh iya udah buat tadi kalau sampai batas waduh lag buat tar nggak bisa di nggak bisa di jadi kita setting baru lagi nggak pakai yang 60 gitu makin 120 mudah dan naiknya sampai ya yang harus FPS kita setting FPS di maksimumnya kita pakai 150 kita bikin baru lagi kita ukur aja ya bakalan muncul data baru. Nah buat tadi ini dan yang mencoba itu 3 jam 70 sama yang di derajat 70. Jadi di sini kita naikin lag-nya sampai si garis hitam ini sama rata sama garis variasinya ini distribusi normal sama si variasinya. Tapi gue nggak sampai sama rata sampai di 160 sampai 200 deh sampai 200. Apa kalian mau kayak gitu apa sih? Kayak gini aja, kayak gini di 150 terus pagi terus ini juga dia bingung ini gue juga bingung gimana. Jadi tadi yang parameter di sini masih oke. Berbeda dari ini. Jadi di sini langsung ada bikin model model. Nah di sini lagi akan garis warna merah. Jadi gerak-gerak di sini gerak-gerak. Jadi kita masuk biasanya ada di 0,4. Jadi di sini terus kalian terus ini lah modelnya kalian harus bikin sampai memotong si yang antara gara-gara potong hitam sama hijaunya sampai di sini. Nah nanti di sini bakal masuk pada model spesialnya parameternya ada nugget sama range. Jadi kami langsung di sini. Jadi udah selesai ada terus kita save masuk ke file terus save paragraf model gak sih namanya IGM70 berapa ya udah ya udah langsung ke layar ke paragraf ini. Nah di sini dia bakal penasaran di sini.
Nah, ini PGM itu PGM gitu, data variabel. Nah, di sini ini gue nggak bisa muter layarnya. Tadi itu buat kalian harus keluar dulu dari sini, close all windows aja. Kalau dari setnya dia udah langsung otomatis ke search. Kalian lagi apa? Lagi search ini. Nah, ini jangan lupa kalian pakai golongan apa tadi latihan itu ya. Jangan lupa set SSF lagi. Terus masukin udah hilang semua ya, dia database-nya masukin dulu ke database. Terus drill hole masukin. Terus apa lagi blok-bloknya masukin display aja. Terus batas kolom masukin, balik lagi ke bawah, udah komposisi udah ada, terus data variabelnya juga muncul, baru kalian estimasi pakai dengan prosesnya lama-lama tuh. Ini masih enggak, masih dengar nggak suara gua? Masih dengar nggak? Masih ya. Dapat dengar tapi ya. Sorry, ini emang agak rumit, memang lama sih jalan. Oke, kita masuk langsung tadi kan ulang. Kita masuk ke estimation, terus masuk pakai algorithm rigging. Kita bikin yang mau estimasi tadi apa? Masukin atributnya FC. Jangan lupa, dan di sini kalian bagian nama aja masukkan atribut yang jelas. Set supply. Terus di sini ini apa ya? Kolom-kolom dari si estimasi yang dari begini ini bakalan ada parameter. Ini ada topik determinant sampel, ada macam-macam apanya. Kalian jelasin saya namanya. Terus biasa di sini ADN, terus ini DNS, terus ini NS, terus HP, KDI, terus BDI, AE, di singkatan ya, singkatan namanya NWD, terus ini pakai settingan nomor buat DBS, data supply. Nah, kita akan pakai gini data spesifikasinya. Dan boleh pakai blok, boleh pakai string, itu bisa pakai string. Masukkan ke komposit tadi, komposit kita komposit. Terus ID kita sudah ada by default dan terus langsung apply. Kan muncul parameter binary breaking. Kita setting dulu lah sama-sama kayak gini, nomornya 3. Biasanya baik kalian dulu mencari apa setting yang baik ini 000 gitu. Gua isinya 3, 15, terus minimum radiusnya 99, maximum vertikal distance-nya 99. Terus ini udah, terus ini background dip-nya minus 60 ya, dip sesuai database kita tadi. Terus major minor satu data supply di sini. Nah, di sini kita mau masukin visual variabel yang kita kerjain tadi. Mana tadi? Nah, di sini kan VGN tadi, kita masukin VGN-nya variabelnya ini. Nah, coba kalian masuk nugget jadi parameter data dan nugget range di sini. Terus kalian bikin namanya, kalau gua sih people ya, people. Supply. Nah, dia langsung proses estimasi lagi semua si cadangan yang blok kita. Nah, ini agak lumayan lama ya. Gua tadi punya ada 15 menit. Kita tunggu lah ya, kita tunggu sampai selesai.
Kan sambil ngapain aja masing-masing orang. Tapi nunggu dulu nih bentar. Lumayan lama sih perform itu masing-masing. Beda-beda gitu. Soalnya kan banyak yang blok dari model blok desain model tunggu dulu sabar lama dilaksanakan nggak sambil bikin kopi juga nggak apa-apa nih nah itulah tapi ditunggu bentarnya lumayan aja 15 menit 20 menitan aja nanti sambil nge-game nggak bisa kelar satu game. Tunggu bentar ya, kalau mau nunggu silakan, kalau mau keluar juga nggak apa-apa. Aman ya. Oke. Ini lumayan ini belum jalan satupun aja progresnya. Memang kayak gini, kalian tunggu aja nggak usah di yang aktif ini berarti proses ini estimasi. Nah, jalan baru di time jalan. Ini sampai estimasi aja ya. Bikin bakalan nggak kelar kayaknya begini. Sampai estimasi aja berarti ya. Bikin apa pernah belajar. Oke, udah Cukup ya estimasi aja ya. Nggak make sense sih. Tapi anaknya apa yang lagi di sini? Nang dulu untuk anak yang enggak. Kan kayak ya. Anak ya gue dengar kelas apa asistensi sama Pak si Fajar, kelompoknya Fajar nanya disuruh bikin juga anjir. Nggak cuma sampai estimasi doang disuruh bikin tapi karena kelas gue belum ada kelas ataupun belum kelas sama sekali belum gue tanyain sih. Kalau sesuai matkul sih estimasi mah sampai estimasi aja enggak sih? Saya sampai pit mah udah matkul lain nggak sih? Ada matkulnya sendiri gitu. Softam biasanya kan kalian ambil softam yang bikin pit kan. Nah tuh harusnya kalau bikin pit ya di softam. Kalau SDC ini mah sampai estimasi doang udah harusnya. Dan amat sampai bikin fit. Nah itu dia anjir nggak jelas apa. Wah lama bener jalannya. Tapi kalian di sini ada yang nggak jelas nggak? Apa ada yang mau ditanyain nggak dari penjelasan gua mungkin? Mungkin ada di step berapa yang kalian masih belum paham? Bisa ditanyain aja. Aman kok, Cid. Aman. Aman ya? Cid. Oke. Ini cuma agak ngantuk aja nih ya. Iya, udah jam berapa nih? Udah jam 11, Cok. Gue dari pagi ngerjain belajar bikin pit tadi, Cok. Sampai sore. Kalian udah kelar belum softamnya? Belum bikin pitnya. Oh, belum ya? Belum bisa. Asistensi aja belum gua. Deadline-nya tanggal 5 nggak sih? Oh, bentar lagi itu Deadline itu lagi. apa? Deadline asistensi. Oh, deadline asistensi tanggal 5.
Ngumpul deadline akhirnya tanggal berapa? Nah, itu nggak tahu. Belum dikasih tahu ya? Belum. Tanggal 12. Tanggal 12. Oh, masih lama deh, masih lama waktu. Masih ada waktu itu. Tapi kalian bikin peta udah kelar belum? Peta geologi. Kan bikin peta juga nggak sih? Aman itu. Aman ya? Bikin peta mah gampang nggak sih? Surpak ini yang rada ribet, Cit. Sumpah gua Ribet. ampun dah kalau surpak nih. Wajib lo harus kuasai kalau pengen apa ya main plan. Gue pengennya main plan sih, kalau geotek mah kan ada solvernya lah yang lain. Kalau main plan wajib anjir nguasain surpak, mainscape, vulkan, terus 3D mine gitu. Gue baru surpak doang sih yang baru kepegang sih. Belum belajar yang lain. Jadi ini step terakhir ya, Cit. Apa? Ini step Ini terakhir ya. Tinggal nunggu ini selesai aja, udah keluar hasilnya nanti. ini baru ngeestimasi secara keseluruhan. Jadi nanti kalau gua habis ini ada stepnya lagi. Kalau gua klasifikasiin lagi mau kadar FC yang mana mau gua ambil. Jadi bikin constraint lagi, bikin batas baru. Jadi dia bakalan ngambil sesuai yang gua klasifikasiin. Misal gua mau ngambil data kadar FC-nya tuh di atas 40 ke atas. Jadi nanti cadangannya tuh kepotong nih. Gak bakalan full kayak gini. Dia bakalan cuma ngedisplay cadangan yang memiliki kadar si FC-nya tuh 40 ke atas doang. Jadi kan ada banyak beragam FC. Waalaikumsalam. Kenapa ya? Enggak ada habis. Oh, Saya rapat-rapat tai itu. rapat apa lagi, Cok lu? Itu. Karena internal semuanya panitia. Oh iya deh. Pucuk gimana yang komposit itu, Cit? Apa? Bisa nggak kamu? Komposit. Udah keluar gua. Bisa. Komposit tuh rupanya bukan dari seed clay-nya, tapi seed clay-nya tuh kalau lu lihat di data assay itu tuh apa namanya depth from-nya itu 0. Terus datanya tuh juga 1. Jadi dia nggak kebaca gitu. Jadi dia tuh emang letaknya itu di batas paling atas yang memang kita ngebuat constraint-nya tuh harusnya di bagian bawahnya. Jadi kita nggak pakai SC tapi lapisan yang S. S-nya itu sand pasir. Jadi kalau jadi kalau masukin misalnya SC, paling atas tuh S gitu, Ya. paling bawah SC gitu. Ya. Gitu berarti masukinnya. ya Tapi cara masukinnya betul data yang betul. Jadi nggak pakai SC, kita pakai yang sand di bawah SC lapisan, di bawah Ya. lapisan SC-nya. SC-nya tuh batas paling atas, jadi nggak bakalan kehitung. Nah, yang paling atas nomor 1 tuh S ya. Ya, S. Paling bawah apa? enggak. Ya, paling atas di bawah SC ya. Karena ada lapisan SC paling atas, terus di bawahnya ada S, sand, habis itu ada lagi apalah itu TSR kalau nggak salah. Habis itu baru ada lapisan paling bawah apa? CR kalau nggak salah ya. Ya, CR ya. Enggak, CS ya. Saya belum pernah baca datanya. Ini kamu punya Lupa apa? datanya. Ini batu bara, Cok, lagi nutorin mereka ini siapa aja nih. Ada kelompok siapa, ada kelompok Alamak. ada kelompoknya Pina, ada kelompoknya Kuntum. Terus cara selanjutnya gimana? Batu bara. Tetap ngikutin video. Sama aja. Udah nge-composite nanti tulisannya ada berapa hole yang keproses. Ya. Berarti udah berhasil kompositnya. Kalau lu nggak nge-composite dulu, dia nggak bakalan disestimasi. Nah, itulah. Nanti lah Baru ketemu. saya kirim ke kamu kalau Iya. nanya datanya. Iya. Datanya masih di saya soalnya. Oh. Ya, oh ya lupa gua ngejelasin ya. Sorry. Ini ada Wahid, Cok. Nah, di sini kan tadi kita lihat apa ya yang mau gua jelasin tadi ya. Tadi apa? Pas lu nanya apa, Pas? Ya pas ya nanya tadi ya. Siapa tadi, Raju? Iya, next stepnya lanjutnya apa gitu. Next stepnya. Jadi, oh ya baru ingat loh.
next stepnya itu gue mau ngeklasifikasiin, terserah sih masing-masing kan. Kalau gue mau ngemunculin cadangannya itu dengan kadar FC di atas 40, jadi bakalan kepotong-potong gitu. Yang si blok model yang dia bakalan ngemunculin si cadangan blok modelnya ini yang dengan kadar 40 ke atas doang FC-nya. Jadi nanti dia bakalan dikit cadangannya. Tergantung kalian mau nge-ekstrak data kualitas FC-nya berapa gitu. Di atas 30 bisa nanti muncul data di atas 30. Nanti bakalan kelihatan kok bedanya. Jadi kalian nambang itu enggak seluruhan ini, Cok. Bakal bikin pit itu enggak seluruh ini. Ini kan enggak mungkin ya, ini luasan iup ini mah. Nggak mungkin kalian nambang seluasan iup kan, iupnya. Nah, nanti kita bakalan cari kadar yang paling tinggi lah, maksudnya gitu. Kadar FC-nya paling tinggi, berarti kan otomatis grade batu baranya juga bakalan tinggi kalau FC-nya tinggi. Jadi gua milih yang FC-nya paling atas lah, di atas 40 kadarnya. Kan ada tadi range antara minimumnya tuh paling kecil FC-nya ada 21, paling tinggi itu 47,5. Jadi kita kalau gua tadi pengen mau memunculin cadangan itu yang 40 ke atas doang, nanti bakal muncul ya itulah display cadangannya yang punya kadar segitu doang. Nanti bakalan kalian paham kok. Tunggu dulu, ini masih belum kelar ini estimasinya. Nah, terus nanti ini belum muncul volume sama tonasenya belum muncul. Nanti bakalan muncul setelah kalian mau bikin dulu batas kalian mau ngeekstrak cadangan berapa aja, terus kalian bakalan cari lagi di blok model nih, nanti blok model terus reportnya data volume dari si cadangannya itu berapa, tonsnya berapa, tonasenya berapa, nanti bakalan muncul kok. Ini nih estimasi secara keseluruhan, jadi dia nanti kalau kalian mau munculin datanya udah gampang, udah nggak perlu lama-lama kayak gini, Cok. Ini estimasi semua blok model yang ada di model geologinya ini lah. Jadi udah kehitung semua, ada estimasi semua yang blok model ini. Jadi walaupun kita cut atau potong blok modelnya sesuai klasifikasi kita, udah langsung muncul nanti data itunya, tonase volumenya berapa. Paham nggak pas penjelasan gue? Aman. Aman ya. Nah, udah kelar. Nah, ini bakal muncul report kayak gini ya. Nah, ini dia nih. Ini tadi ini cuma parameternya dong sih. Dia nandain udah berhasil estimasinya. Ini tadi depth-nya min 90, semi majornya, minornya 1,9. Ini parameter ordinary krigingnya sih. Nah, ini ada si azimutnya, range-nya tadi ya. Terus ada plunge-nya, depth-nya, semi major, udah itu doang. Jadi udah berhasil diestimasi semua. Jadi semua blok ini yang sesuai model geologi ini udah ke estimasi semua. Jadi nah terus lanjut kita mau ngeklasifikasinya tuh caranya kita bikin constraint baru lagi, karena kita mau ngambil yang cuma di atas 40 ya. Masuk ke constraint lagi, bikin constraint baru, terus ini graphical constraint. Ini graphical constraint bakal muncul pop-up kayak gini, terus kita mau masukin constraint apa ya, ini blok kalau nggak salah, blok atau constraint. Tar gue inget lagi. Oh iya, kita constraint dulu deh. Oh iya, blok dulu, blok.
Nah, kita mau munculin si FC dengan kadar berapa aja. Gua mau munculin yang lebih besar dari 40 karena di data FC tadi ya paling gede 47 ya sini tadi 47. Jadi kita kalau gua mau ngedisplay cadangan yang di atas 40 doang gitu. Nah, kita add aja. Terus kita bikin namanya apa ya, COG. Oh ya, COG deng, constraint graphical, COG call-nya, COG call. Yongki masuk Yongki. Apply. Nah, dia bakalan kepotong kayak gini. Inilah nih blok yang memiliki kadar cuma di atas 40 FC-nya doang, 40%-an doang FC-nya. Kan segini doang nih. Segini doang cadangannya sekitaran segini lah. Nanti lu mau bikin pit di sini boleh, bikin pit di sini juga boleh, nggak mungkin semuanya dibikin pit langsung kan. Mau ngekstrak ini doang boleh, ngekstrak sini boleh gitu. Bikin pit di sini juga boleh. Nah, kayak gitu. Nah, terus kalau lu mau munculin berapa volume dari si cadangan ini, volumenya berapa aja, tonasinya berapa, lu masuk ke blok model, terus ke report ya, terus mau bikin namanya apa, volume COG lah, COG, constraint graphical yang baru tadi, call, COG call, terus copy aja namanya. Dibikin sama aja format file sama output di file-nya. Terus ini udah apply aja. Nah, bakal muncul lagi nih blok model reportnya. Kita mau estimasi munculin volume report atribut yang mana. Kita masukin ke FC. Kita mau munculin yang FC kan, kadar FC-nya. Terus displaynya matiin aja displaynya. Terus density-nya kan ada ya, densitasnya kita bikin atributnya tadi kan udah assign value juga. Masukin ini densitas tadi kita bikin SG kan specific gravity atau densitas juga sama sih. Nah, terus di sini atribut yang mau kita munculin itunya FC dengan range berapa aja gitu. Misal gue masukin range antara 0 sampai dari atas 40 apa? 40 41 ya. 41 sampai 44 gitu. Atau lu mau 41 sampai 45. Karena kan kita munculin cuma 40 tadi ya. Jadi dari antara 0 sampai 41 sampai 45 atau 44, 46, 47. Tapi nggak boleh sampai ngelebihin maksimumnya. Terus ini sampai yang keempat ini apa ya? Maksimum range-nya lah sampai 99 gitu. Terus kita tambahin kita klasifikasiin berdasarkan si elevasi. Jadi setiap perlapisan, setiap elevasi yang kita klasifikasiin itu berapa volumenya tiap bloknya gitu. Nah, oh ya, sebelum itu kita lihat dulu elevasi topo kita berapa. Elevasi topo kita berapa aja. Elevasi cadangan inilah model gini. Masuk ke contouring, surface contouring, kontur detail. Jadi minimum. Jadi lapisan paling bawah tuh elevasinya 17 meter ya, diingat-ingat ya. Jadi nanti masukin ke range 18 aja. Maksimum ketinggiannya itu 70. Jadi 18 sampai 70 gitu. Kita masuk lagi ke blok model, terus report. Hilang chat share screen-nya.
Oh, hilang share screen-nya ya? Oh, Nah, oke, udah muncul lagi. Kayaknya Tadi nge-lag ya? nge-lag kayak. Udah muncul belum? Nih, Udah. udah ya? Oke. Udah. Tadi cara tahu kontur ketinggian elevasi kalian udah tahu belum tadi? Udah. Udah tahu Tadi kan? cuma bentar doang. Mas, iya. Oh, ngebug bentar ya? Ngebuffer ya? Masuk ke contouring, terus kontur detail file, kalian lihatlah minimum kontur kalian berapa, terus maksimum konturnya berapa, itu ketinggian elevasi ya. Nah, terus masuk apply lagi, terus masuk ke sini, kita mau ngasih FC-nya, display matiin, terus atributnya, masukin yang ini density adjustment, kita masukin SG, spesifik gravity-nya, terus ini ada FC, kita mau ngeklasifikasiin si FC-nya dari 0 sampai 41 tadi, di atas 40 ya, di atas yang kita buat di atas 40 tadi FC ini, terus ke 44, terus maksimum range-nya 99, terus kita add berdasarkan, kita tambah lagi klasifikasi itu, kita ngeklasifikasi FC-nya berdasarkan elevasinya tuh tadi paling kecil berapa tadi, 18 sampai 70 ya. Ini koma, jangan pakai titik koma. Ini kan titik koma ya, kadar. Kalau kadar sama elevasi pakai elevasi koma, kadar titik koma. Elevasi paling rendah 18, elevasi paling tinggi itu ada 70. Terus dengan interval 5. Jadi setiap 5 meter itu nanti diklasifikasiin lah. Setiap 5 meternya itu ada berapa volumenya, ada berapa tonase gitu dari CFC-nya. Ini udah, terus kita apply aja. Nah, dia bakal muncul pop up kayak ini. Ya, benar, udah sampai kayak gini. Terus kita masukin yang COG call-nya ya, COG. Jangan lupa COG. Terus insert, terus tambahin add. Terus yang kedua kita masukin batasnya. Batas call-nya. Batas call-nya jangan lupa juga masukin. Terus sudah play aja. Ya Allah. Nah, bakalan muncul nih reportnya. Jadi di sini dengan kadar FC 0 sampai 41 dengan dan elevasinya itu dari 18 sampai 23, karena kita pakai interval 5 meter, itu volumenya tuh ada 349.212. Ini tonasenya, ini ton apa tonase? Ini ton, ton, ini ton bukan tonase. Ini di elevasi segini, inilah beratnya masa si per satuan batu baranya gitu. 873.000 ton di elevasi segini dengan kadar segini, terus elevasi segini, volumenya segini, tonnya segini, terus nah di sini ada subtotalnya nih, subtotal dari CF kadar 0 sampai 41, volumenya segini, terus ada lagi nih 41 sampai 44. Jadi kalian mengklasifikasinya tergantung kalian sih mau ngeklasifikasiin berapa aja. Kalau gue kayak gini, 41 sampai 44, kadar FC-nya tuh di elevasi segini, volumenya segini, terus tonnya segini, terus ini elevasinya segini, terus totalnya ada di sini. Nah, ini ada grand totalnya tuh jumlah keseluruhan yang si cadangan di atas 40 tadi ini segini tuh jumlah total tonnya dan volumenya segini. Jadi kalian hitunglah tonasenya nanti sendiri. Tonase rumusnya apa? Volume dibagi itu nggak sih? Densitas. Iya ya? Apa gue salah? Ya hitung sendiri lah ya. Nah, jadi estimasinya seginilah. Estimasi tonasenya kalian bisa hitung sendiri di sini. Total massa batu baranya tuh semua 121 juta anjir. 1.263.000
Enggak, 12.631 ton. Bayangin berapa banyak batu bara tuh. Dengan kadar batu baranya lumayan tinggi ya, 40%-an fixed karbonnya. Nah, segitulah. Ya ginilah. Gini. Terus kalau kalian mau lanjutin bikin pit, kalian bikin section dulu. Ini kan nih, kalian bikin section dulu. Mau dilanjut nggak bikin section? Ya sampai di sini dulu mau ditanyain nggak? Aman sih Cit kayaknya. Aman kan? Aman. Mau dilanjutin bikin section nggak? Untuk biar lebih mudah bikin pitnya. Nge-section Boleh. kita. Boleh. Section Sekalian bentar aja, sih. Bang. Sekalian aja. Kalau bikin pit nggak bisa ya malam ini ya. Bikin pit lumayan lama, Cok. Di sini dia masuk ke blok model section, terus create. Nah, terus section tipenya kita berdasarkan elevasi normal to z axis ya. Jadi section range-nya itu ini elevasinya kita masukin dulu. Elevasi paling rendah tadi berapa? 18 ya? 18. 18. Kita mau bikin section di luar 18 10 lah paling kecil lah biar kayak mungkin tadi kan ada 17,00 berapa gitu. Nanti nggak masuk paling bawah, lapisan paling bawah, section paling bawah nih. Jadi dari 10 lah. Dari 10 sampai 70 tadi ya. Kita bikin 80 lah. Dengan interval setiap interval 5 kali elevasi. Terus kita define dulu. Nah, ini ketemu nih 15 section ada nih. Ada 15 section. Terus kita apply aja. Kalian muncul kayak gini. Namanya kita bikin by default aja section gitu ya. Nah, terus ini default aja udah. Nah, terus kita atribut ini dirubah. Kita mau the section si FC-nya. Wah, nge-lag anjir FC. Nah, ini udah by default aja udah langsung apply. Jadi dia nge-extract section nanti nih. Extract section. Lumayan lama sih. Enggak lama sih, 5 menitan kayaknya. Bentar, 5 menit kelar ini. Tunggu bentar ya. Ini jadi tugasnya sampai bikin pit ini Cit. Nggak tahu ya. Kalian pergi kelas dulu lah sama bapaknya. Mungkin kalau nggak ada kelas, kalian tanyain ke bapaknya. Gue belum nanyain sih, karena belum kelas juga, Cok. Pergi ke Prodi nanyain ke PR gitu. Kelas aja jarang, apalagi di Prodi. Apalagi Asli. di Prodi. Benar. Pernah ada kayaknya. Nggak pernah datang deh di Prodi. Nggak pernah ada kemunculan eksistensi, nggak pernah, Cok, di kampus itu. Kelas online terus. Kalau ada pun enggak jawabnya ini, Cit. Coba lihat di Gimana? buku gitu. Lihat di buku ya. Nah, terus Trauma kalau gua nggak nanya bisa dikit. pakai software, ngapain pakai software? Ibaratnya kalian kalau masih bayi nih, jalan langsung misal mau pakai sepeda, belum pandai pakai sepeda tapi langsung pakai sepeda gitu. Kenapa nggak langsung jalan dulu aja kalau di lokasi? Sama, Cok, analogi sama Kak Edo, anjing emang itu orang. Bapak itu sering nongkrong, Cuk. Sering nongkrong ya? Iya, waktu itu gue pernah ketemu di Antasari dia. Di mana tuh? Dantasari di itu. Mie Apa ya? gacoan. Bukan. Bukan. Sebelah pom bensin itu kan ada kayak buat ngopi-ngopi pagi tuh di situ dia. Tempat kita bukber dulu. Bukan. Bukan ya? Oh, bukan. Ya gitulah PRF anjir. Susah emang dosennya. Anak dua-dua aja ngaku kok kayak gitu. Dia aja nggak belajar apa-apa anjir dari PRF. Malah anak dua-dua kagum anjir ngeliat kita udah belajar sejauh ini aja. Mereka aja
nggak sampai sini cok belajarnya waktu pas semester 5. Memang karena segacor itu cok dosennya. Ya kan dia Dulu itu. bilang sih pas awal pertemuan, kalian bisa belajar bukan dari saya aja, bisa dari sumber lain. Beneran di sumber lain. Iya. Paling males cok, dosen paling males itu ngajar PRF itu, anjing itu. Wah, kok nggak kelar-kelar ya extract sectionnya ya? Anjir, perasaan tadi gue nge-extract ini cuma 5 menitan doang dah. Ay, kontol lu ini. Tar, ini kayaknya gue keluar dulu deh, lagi ngebug deh kayak ini shortcutnya. Nah ini nggak bisa lagi, error pula lagi. Gue itu dulu. Error cok shortcutnya. Udah panas ini laptop gue kayaknya. Ntar. Ini ulang lagi. Maksudnya munculin ulang lagi, udah kesimpan sih. Set sbox directory, geodatabase-nya masukin, terus block call-nya, terus lubang bor, ini drill hole-nya. Oh, itunya nggak kelihatan kadarnya. Nah, kelihatan. Nah, terus munculin block model, line, masukin batas atau constraint-nya, terus kita masukin berdasarkan klasifikasi kita tadi. Nggak ada yang salah. Nah, ini deh. Kok beda ya? Ini data Vina, anjir. Data Vina, anjir. Gua beda lagi nih pas bikinin data Vina nih. Klasifikasinya. Sorry. Bukannya latihan call ya kita tadi ya. Salah, cok. Sorry. Latihan call. Set sbox directory dulu. Masukin data geodatabase. Already connected. Ini close dulu yang data si Vina tadi. Ini masukin lagi ke database, munculin drill hole, terus block call-nya, cekin dulu display. Nah, udah kelihatan kadarnya. Kok hide anjir? Display, play, masukin batasnya. Terus COG-nya klasifikasi kita tadi. Nah, ini muncul lagi deh di atas 40. Gila yang sih. Nah, terus report tadi udah ke save ya. Kalau kalian mau lihat volumenya, lihat di sini aja nih. Gila yang enggak nih deng, bukan ini. Mana ya? Harusnya kesimpan sih. Volume COGOR. Saya lihat di sini lagi nih. Dia udah langsung kesimpan. Terus kita bikin section ya. Aduh, section anjir. Section create lagi, coba. Section range-nya bikin udahlah 15, cok. Terlalu lama anjir kayaknya. Di 75 coba. Biar lebih kecil lagi. Dengan interval 5. 13 section cuma. Terus ini section udah, ini FC, masukin FC. Oh iya, constraint modelnya coy. Lupa anjir. Pantes dia nggak bikin, nggak ngeproses, nge-extract sectionnya. Constraint modelnya jangan lupa dicentang. Kalau nggak dia nggak bakalan
nggak bakalan nge-extract sesuai constraint yang kita bikin ini. Constraint model sesuai dengan constraint model kita. Itu maksudnya. Apply dulu. Terus kayak tadi masukin COG call, add, terus masukin lagi batasnya ya, batas, add. Nah, terus apply. Ini harusnya bentar. Nah, bentar kan? Nah, ini langsung keluar sectionnya. 7 atau 8 baru. Ini kalau mau munculin kita tinggal select aja. Kalau enggak kita itu dulu lah, bersihin dulu. Apa ya? Kita itu dulu. Reset grafik dulu. Section 15 ada nggak? Oh, nggak ada, berarti kosong. Berarti ini hapus saja. Terus section 20 kosong juga, nggak ada section, berarti di elevasi 20. Section 25 juga kosong. Lah, seriusan kosong ini. Ya, apanya? Kosong juga. Section 30 kosong juga, seriusan kosong ini. Becir. Section 35 lah kosong semua. Oh iya deng, delete dulu, delete apa ya, apa beneran kosong semua ini? Section 45 lah kosong semua. Section 50 kosong semua. Di elevasi berapa ya tadi ya? Kosong lagi. 60 kosong juga. Becir. 65 kosong juga. Lah. 70 kosong juga. Ah, ya kok bisa kayak gini ya? Ntar 75. Lah, ini kosong semua anjir. Lah, salah di mana orang tadi tuh? Tar. Kayak Tar, nggak berhasil ya. Ini reset grafik dulu. Munculin lagi lah. Lah, kok nggak berhasil ya? Coba kita lihat ya. Ini di elevasi berapa ya? Kita munculin topo lah. Topo mana topo? Topo view. Wow. Ini melebihin topo ya cadangan. Oh iya deh emang topo. Topo mah permukaan anjir. Harusnya banyak sih ketemu section di sini. Nih setiap oh 5 dari 18. Apa kita bikin setiap elevasi interval elevasi sectionnya 2 ya apa 3? Indonesia rank. Coba kita bikin section elevasinya 5. Provinsi tadi. Toponya kita delete layer dulu aja. Section create. Langsung aja lah 17 lah ya. Sesuai elevasi ketinggian situ. Enggak deng. Tadi kita lihat itu dari apa ya? Dari DTM. Oh pantes anjir. Coba dari 1, coba paling kecil. Bentar, kalau cari ngetahuin ketinggian elevasi di sini, kita lihat dulu lah. Ya, data string ya. String yang mencakup cadangannya ini berapa ya? Gue lupa lagi cara lihat string itu. Tar. Toolbar. View. Edit file. Bukan. Design.
pen stream ini. Multi bands enggak dah. View display and head inquire. Bentar ya, bentar. Oh, kalau berapa ya kalau tadi edit apa ini digitize lagi edit smooth stream join the end close a segment press the order. Oh, nggak bisa deh lihat elevasi dari si blok modelnya. Ada harusnya segmen properti yang ada cuma anjir lah. Wah, kalau batu bara ini gua kayaknya pelajari dulu ya. Mungkin ini di elevasi minus ini kayaknya. Sama nunggu retri aja. Soalnya tadi di topo aja berapa? 18 ya. 18 toponya aja di atas ini kan ya. Nah, terus si cadangannya aja jauh di bawah ini. Harusnya minus gitu elevasinya. Ada di minus berapa gitu. Ntar. Ini Z. Oh ya kan minus kan. Coba lihat Z-nya ini. Z-nya. Ada di minus 8, Cok. Pantes nggak bakalan ke ekstrak sectionnya dia nggak. Section kan itu kan perpotongan intersect antar setiap perlapisan si blok model ini. Sedangkan kita ngeset elevasinya tadi dari berapa tadi? 18 ya? 18 mah di sini doang, tapi nggak ketemu sectionnya, Cok. Nggak tahu kenapa. Bentar, gue coba lagi. Serius ini beneran nggak? Normal to Z axis. Terus bikin minus berapa tadi itu? Inilah yang paling dalam nih. Paling dalam ini berapa? Minus 49, minus 50 lah kita bikin. Block model section create by Z axis. Minus 40, sampai paling tinggi berapa lagi nih? Aduh, ulang lagi. Paling tinggi berapa ini? Sini dan berarti. Lapisan tinggi. Nih, 72 kita bikin 100 lah biar kecakup sectionnya. Best. Tadi kita bikin 5 ya. Tiap dimensi bloknya itu 5. Ya kita bikin interval 5 aja berarti. Memek. Section create by Z axis normal minus 40,100 coba intervalnya 5 define ada 2 wah kok warning bad range specification, waduh nggak bisa. Oh berarti ini kan berdasarkan Z axis ya, berarti elevasinya doang ini anjir. Oh ya udahlah, berdasarkan topo berarti normal to Z axis ya, berarti nggak bisa berdasarkan cadangan berarti ya. Kita bikin 5 lah, coba 5, sampai 80, intervalnya 5 define. Ada 16 section. Apply sectionnya udah, ini dasar FC udah, dasar constraint model udah apply. Kita masukin COG call, insert oke, batasnya juga masukin, insert oke, apply aja, extraction. Lama-lama karena ada berapa section, ada 16 section. Suara gue masih kedengeran nggak?
Masih. Oke, masih ya. Wah, lama seksinya. Wah, banyak ini seksinya. Kita itu dulu riset grafik, kita lihat sectionnya berhasil. Section 10. Nah, ini dia coy. Nah, ini berhasil udah. Berarti ini di elevasi 10 ya. Elevasi ke 10. Kalau kita display block modelnya di elevasi 10 tuh bakalan kelihatan tuh. Nih, hijau nih. Di sini ada sectionnya nih. Sectionnya. Elevasi 10. Tapi nggak bisa paling bawah ya. Bed range tapi sectionnya. Nggak bisa dulu lah. Nggak bisa dibikin section paling bawah. Ini harusnya berapa ini paling bawah? Minus 68 anjir. Minus 68. Jadi ini karena cadangannya kecil jadi diabaikan juga nggak apa-apa sih harusnya. Kan cuma sebagian kecil doang ya. Nggak mungkin ini kita ekstrak, kita tambang pasti terus ke dalamnya juga dalam lagi nih. Terus jauh dari cadangan utamanya. Naikin cost nggak sih kalau kita tambang ini yang sebagian kecil nih dong. Jadi kayaknya diabain aja nggak apa-apa. Yang kita tambang bikin pit gitu ya di atas cadangan utamanya nih yang gede-gede ini. Yang di sini juga boleh, sini juga boleh, di sini juga. Tapi ini terlalu dalam, kayak bikin pit dalam bakalan butuhin cost yang gede juga. Jadi yang gede-gede ini aja cadangannya kita ekstrak gitu. Jadi kita riset grafik section 10 udah nih. Section 15 ada nggak? Nah, section 15 ada juga nih. Coba kita di layar dulu aja section 10. Nah, section 15 di sini. Jadi palingan kayak gitulah. Kalau kalian mau bikin pit di sini boleh, di sini juga boleh. Jadi nanti new layer kan. Kalau bikin pit kalian kan udah belajar di Softam, new layer, bikin nama pit pit apa? Pit X, pit underscore X, PTX, apply, terus edit point, ya kayak gitu-gitulah. Bakal lama cok kalau bikin pit sekarang, nggak kelar sampai pagi ya. Udah sampai sini aja lah ya. Jadi sampai sini kalian paham nggak maksud gue itu bikin section? Dari ini nanti mempermudah kalian bikin itu loh, bikin bottomnya di mana gitu kan, atas bawah yang mau kalian ekstrak atau mau kalian ini kan di elevasi ke-15 nanti kalian munculin lah misal escape dulu ya, escape terus display apply. Nah ini mungkin kalian mau ekstrak di section ke-15 sampai segini doang atau mau sampai bawah bottom, kalian bikin sectionnya sampai bawah. Tapi tadi lumayan susah sih bikin section sampai bawah, bed range soalnya. Nah mungkin di sampai bawah juga nih bakalan tambah nipis kan ya, bawah sampai nipis gitu. Sebenarnya bagus sih untuk diekstrak, bikin pit di sini sampai bawah sini, batasnya sampai sini. Tapi kebayang nggak sih kalian bikin pitnya gimana? Mudah nggak sih kalau udah sampai sini? Jadi kalian ngaturnya itu berdasarkan situnya aja, si sectionnya tadi. Ini head dulu aja. Nah ini batas paling bawah kalian bikin lah berdasarkan section ini. Ini bentukan cadangan. Nah sampai sini kelar bikin pit habis itu. Ya sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Udah jam 12 cok. Cukup sih kalau dari gua aja udah Cukup ya? udah cukup. Udah jelas kan? Udah dapat gambaran kan? Udah Kalian di aman. sini ngambil Softam juga kan? Pada ngambil Softam semua nggak? Gua enggak. Oh lu nggak pas. Oh, alah.
Ya bikin fit belajar sendiri lah ya. Aman Bisa. kan ada kelompok yang ngambil Aman juga ya. kan. Nah, oke, cukup sekian aja ya. Mungkin sekian aja, Cok, tutorial malam hari ini. Gue cukupin aja. Nah, kalian gimana? Kalau mau keluar langsung aja. Penyerahan sertif dulu nih. Penyerahan sertif dulu ya. Sertif. Gak ada sertifnya, Cok. Oh ini gue masukin ke SK ya. Iya, Masih ada boleh, deadline kan? boleh. Belum Tapi MHD nggak ada Rashid ini, nggak ST. anjir. Belum, Cok, masih jauh anjir perjalanan. Yang masih OTW. Iya, masih OTW, masih berprogres lah. Oke. Oke, makasih ya udah masuk dalam kelas tutornya. Kita yang makasih Cip. Sekarang sih Oh iya. Makasih banyak kita. Ya, Cip. Oke, aman. Menyempatkan Aman. waktunya. Iya, aman. Oke, Cid. Ya, Makasih sama-sama. Cid. Semoga Cid. berkah ilmunya. Amin. Oke, live aja nggak apa-apa. Langsung live aja. Gua live ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.